Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah dengan NIM B1A12239 akan membacakan hasil resum dari buku yang sudah kami kerjakan kemarin, kerja kelompok, yang berjudul Buku Manajemen Zakat dan Wakaf, yang merupakan karya kolaborasi dari beberapa penulis yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Buku ini membahas mengenai konsep, dasar hukum, syarat, sumber, dan jenis harta zakat yang ditulis oleh Arif Zunaidi. Adapun bab 1 yaitu konsep, dasar, syarat, sumber, dan jenis harta zakat. Yang pertama, konsep zakat. Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki tujuan dan ekonomi yang mendalam. Konsep zakat mencerminkan ajaran keadilan, kedermawanan, dan kepedulian terhadap kaum less fortunate. Dalam Islam, zakat bukan hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga merupakan cara untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Konsep zakat mencakup berbagai aspek, termasuk redistribusi kekayaan dan pemberian kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan. Zakat menjadi landasan untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi dan menghindari akumulasi kekayaan di tangan sedikit orang yang dapat mengancam stabilitas sosial. Dalam konsep ini, harta bukanlah milik individu semesta, tetapi juga merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola secara bijak dan adil. Zakat memiliki dimensi spiritual yang kuat, mengingatkan umat muslim untuk melepaskan diri dari keserakahan dan ketertarikan berlebih terhadap harta. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai instrumen pemulihan sosial dengan mengalirkan dana dari golongan mampu ke golongan yang membutuhkan. Zakat membantu mengurangi beban masyarakat yang lebih lemah secara ekonomi. Adapun yang kedua atau yang B, pandangan ulama tentang zakat. Beberapa pandangan ulama tentang zakat antara lain, yang pertama, Imam Abu Hanifah. Pendekatan Imam Abu Hanifah terhadap zakat mencerminkan pahamnya tentang ketelitian dalam perhitungan zakat. Ia menekankan pentingnya menghitung dengan teliti jenis dan nilai harta yang dizakati. Pendekatan ini mengedepankan keadilan dalam mengalokasikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Yang kedua yaitu Imam Malik. Imam Malik mendasarkan pandangannya pada praktik zakat yang berkembang di Madinah. Di bawah bimbingan Nabi Muhammad, ia menyoroti aspek tradisi dan amalan yang mewarnai pelaksanaan zakat. Perspektif ini menekankan pada nilai-nilai sosial dan moral yang melandasi zakat sebagai tindakan peduli terhadap sesama. Yang ketiga yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menitik beratkan pada struktur pemerintahan dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Ia berpendapat bahwa zakat harus dikelola oleh pemerintah yang sah atau pemerintah atau wakil pemerintah untuk memastikan pengumpulan yang efektif dan distribusi yang tepat sasaran. Adapun dasar hukum zakat dalam Islam yaitu Al-Quran. Ayat Al-Quran yang secara eksplisit menegaskan kewajiban membayar zakat yaitu surah Al-Baqarah, yang artinya, bukanlah bertakwa kepada Allah bahwa kamu mengeluarkan sebagian dari apa-apa yang kamu cintai, dan tidaklah kamu mengeluarkannya, melainkan kamu merasa siksa olehnya, dan ketahuilah, Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat ini menyoroti pentingnya ketakwaan dalam membayar zakat dan mengajarkan nilai kedermawanan serta kepedulian terhadap yang membutuhkan. Baiklah, sekian yang bisa saya bacakan dari hasil resum buku dari kelompok kami. Saya Nur Hidayah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.